Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri ke-219 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Atok sebagai Panci Parasu, Suryadin sebagai Sindupati, Anis Yuliatri sebagai Seruni, dan pengantar cerita, Asti Suhastra. Ajar menyingsing, Kamaswara dan Panci Parasu memasuki ujung Teluk Pangpang bagian selatan. Kamaswara terkejut ketika menemukan tulang belulang yang dia kenali sebagai Boja Pradata yang terlihat jelas dari bongkoknya. Kamaswara menjadi yakin ketika pada tulang belulang itu dia temukan kitab pusaka Pallawa Riung Laut. Aku yakin orang itu Boja Pradata. Siapa mengira orang itu menemukan nasib yang sangat buruk di sini? Oh, ternyata aku tidak perlu bertindak apa-apa. Kabut setan itu telah menelannya. Apakah dengan demikian kau gagalkan keinginanmu untuk menengok kampung halamanmu di tempat mana kau dibesarkan, Kamaswara? Tidak, kita tetap ke sana. Tuanggana mati, Boja Pradata juga menemukan kematiannya. Akan tetapi itu bukan berarti menggagalkan keinginanku untuk menengok perguruan. Aku harus mengetahui bagaimana nasib perguruanku. Matahari telah menyembul dari balik garis laut di belahan timur. Dari tempatnya berada,
matahari yang telah menampakkan diri masih tertutup bukit Sempulungan. Tatapan Kameswara menerawang ke luasnya Teluk Pangpang. Tetapi yang berkecamuk di dalam benaknya adalah ingatannya atas kenangan masa silam. Betapa banyak sekali peristiwa besar yang telah terjadi dalam beberapa bulan ini. Ayah Ki Ageng Pesanggaran telah tiada, pergi menghadap Hyang Batara Agung. Paman Haryo Panumping juga telah tiada, menyusul ke alam kematian, telah tewas di tangan Boja Pradata. Paman Yuyu Rumpung juga telah pergi untuk selamanya. Paman Paraji Gading yang selama ini sangat baik kepadaku. Siapa yang pernah mengira kalau Paman Paraji Gading ternyata menyembunyikan kenyataan yang sama sekali lain dan tidak terduga. Berbagai peristiwa aku alami ketika menempuh perjalanan di Kediri. Aku terperosok ke dalam kenyataan yang paling buruk. Aku menyaksikan pula kenyataan yang sangat pahit. Betapa banyak hal-hal yang sangat luar biasa. Akhirnya aku kembali ke ujung timur Pulau Jawa ini. Di tempat mana aku dibesarkan, aku harus menyaksikan keadaan yang porak-poranda. Keadaan yang paling tidak masuk akal. Tulang belulang berserakan, sisa dari kematian yang paling mengerikan. Tiba-tiba aku diburu oleh pertanyaan, bagaimana dengan Pesanggaran? Aku harus melihat nasibnya. Ya, aku harus tahu bagaimana keadaan Pesanggaran sekarang. Kameswara, apa yang kau pikirkan? Kau nampak tengah memikirkan sesuatu. Aku hanya merasa cemas. Jangan-jangan perguruanku, tempat di mana aku dibesarkan, keadaannya tidak ubahnya perkampungan Hamuncar yang bubrah itu, Panji Parasu. Aku seperti tidak tahan lagi. Ayo kita berangkat. Ayo. Kameswara segera menyimpan kitab pusaka Palawariung Laut ke dalam balik bajunya. Kemudian dia bergegas berjalan menyusuri sebuah sungai yang bermuara di Teluk Pangpang. Sementara itu, matahari terus bergerak naik, memanjat semakin tinggi, merangsang kabut setan untuk keluar. Tetapi Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, ataupun Anjam Piani Kayu Wangi yang berada di sisi timur Bukit Sempulungan tidak merasa terlampau cemas. Karena demikian kabut itu muncul, mereka langsung bisa menceburkan diri ke dalam ombak yang bergulung susul menyusul tiada habis-habisnya. Hari itu juga merupakan sebuah pengalaman pertama yang mendebarkan bagi Sindupati dan Seruni. Paman, lihat, ada harimau. Itu di sana. Iya, aku melihat. Kita tangkap, Paman. Iya, apa yang diperhatikan harimau itu? Kabut. Itukah kabut yang dimaksud oleh Tumenggung Yudo Paksa itu? Lihat. Apa yang akan dilakukan kabut itu, Paman? Apakah akan terjadi pergumulan? Nampaknya... Mungkinkah harimau itu akan bisa memenangkan pertarungan itu, Paman? Lihat, kabut itu mulai bergerak. Kabut setan berwarna kuning kepucat-pucatan itu mulai bergerak. Dia menurun dan wujudnya semula yang pekat padat mengencer, menegarkan diri, kemudian menyubak ke arah kiri dan kanan. Harimau itu melangkah mundur, namun harimau itu menjadi gelisah ketika gemericik ombak seperti akan menelannya. Kiai Sindupati dan Seruni memandang peristiwa yang akan terjadi dengan hati berdegup kencang. Dan akhirnya, tiba-tiba kabut itu bergerak. Lihat Seruni. Kabut itu mulai bergerak, Paman. Harimau itu disergapnya. Lihat, Paman. Kaki Seruni tiba-tiba menggigil dan seperti sangat berat menyangga tubuhnya. Sedangkan Kiai Sindupati memandangi peristiwa yang terjadi itu dengan mulut terenganga. Harimau itu berguling-guling di tanah. Namun apa yang dilakukannya tidak nampak jelas, karena kabut setan itu menyelimuti segenap tubuhnya. Beberapa saat kemudian, harimau itu diam dan tidak bergerak. Dan manakala kabut itu sedikit naik, terlihatlah dengan jelas warna tulang belulangnya yang putih. Paman, tinggal tulang belulang. Nampaknya kita giliran berikutnya, Seruni. Nampaknya kabut itu tengah mengintai kita. Paman, bagaimana ini? Kita ke air. Seruni dan Kiai Sindupati segera berjalan mundur ke arah ombak beriak, sambil pandangan matanya tidak pernah lepas tertuju pada kabut setan yang aneh itu. Dan seperti dikatakan oleh Kiai Sindupati, kabut itu memang mengincarnya sebagai korban berikutnya. Perlahan kabut itu bergerak,
dan tidak hanyut oleh angin yang berhembus kencang ke arah barat daya. Kita akan disergapnya, Paman. Kita menyelam. Hanya berselisih sejengkal wakian Kiai Sindupati dan Seruni membenamkan diri ke dalam air. Kabut itu melintas dengan cepat sekali di atasnya. Kabut setan itu nampak kecewa sekali karena gagal menyergap lawannya. Kabut itu nampak melayang-layang beberapa saat lamanya. Seruni dan Kiai Sindupati menahan napas untuk beberapa saat lamanya. Dan ketika sudah tidak tertahankan lagi, keduanya segera menyembulkan kepalanya sebatas leher. Mana dia? Mana dia? Itu di sana. Kabut gila. Seekor harimau dengan sangat gampang ditelannya hingga tinggal belulang berantakan begitu. Ngeri sekali, Paman. Aku takut. Seruni, kita berendam di sini dulu. Kita menunggu perkembangan keadaan. Maka demikianlah, seharian waktu berlalu. Kiai Sindupati dan Seruni harus mengumpat-umpat dalam hati, karena sedikit saja mereka lengah, kabut yang tidak diketahui dari mana asalnya itu akan menyerangnya. Beberapa kali Kiai Sindupati dan Seruni harus menceburkan diri ke dalam ombak untuk menghindari sergapan kabut setan itu. Setan alas. Kalau begini caranya, kita akan mati kedinginan, Paman. Apa boleh buat, Seruni? Jika kita memaksa diri naik ke daratan, umurmu akan habis. Nampaknya benar yang dikatakan oleh pemuda bernama Kamiswara itu. Ketinggian ilmu kanuragan sama sekali tidak ada manfaatnya untuk menghadapi kabut setan itu. Nampaknya kematian Ki Sabalangit yang diceritakan pemuda itu benar. Sebuah peristiwa yang sungguh sangat luar biasa. Ki Sabalangit mati menjadi korban keganasan kabut itu. Mengerikan sekali. Lalu, bagaimana dengan bongkahan logam yang jatuh dari langit itu, Paman? Lupakan benda itu, Seruni. Selamatkan dulu nyawamu. Setan alas, kabut keparat itu. Waktu terus beranjak. Matahari bukan saja memanjat naik, namun juga turun ketika titik ketinggiannya terlampaui. Bukit Sempulungan tetap pada wujudnya. Gemercik ombak di sepanjang tepian Teluk Pangpang terus mengalun tiada henti-hentinya. Sebagian gemuruh ombak yang lebih besar menghantam karang sisi timur semenanjung Sempulungan. Tiada bosan-bosannya. Apa yang dialami oleh Kiai Sindupati dan Seruni, hal yang dialami pula oleh Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, dan Anjam Piani Kayuwangi yang berada di sebelah timur semenanjung. Namun Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu serta Anjam Piani Kayuwangi yang lebih mengetahui perilaku kabut setan itu mampu menghadapinya dengan tenang. Sementara itu, ketika matahari mulai tergelincir ke arah petang, Kameswara telah memasuki gerbang perguruannya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Paman Biku Dewa Hastu. Perguruan telah berubah menjadi sebuah kuburan. Sepi sekali. Inikah perguruanmu? Iya, disinilah aku dibesarkan. Ayo kita lihat. Hati Kameswara bagaikan tertusuk duri, teriris, tersayat-sayat sempilu, menyaksikan beberapa bangunan porak-poranda. Lebih tertekan lagi jiwanya menyaksikan pendopo sedemikian kotor tak terawat. Dada pemuda itu berdesir melihat halaman samping, di tempat mana dia digembleng oleh ayahnya, yang ternyata bukan ayah kandungnya, Ki Ageng Pesanggaran. Rasa haru itu tiba-tiba membuncah, menggelegak, dan menyesakkan dadanya. Beberapa bangunan rusak porak-poranda. Nampaknya itu perbuatan Boja Pradata. Tetapi untunglah, kabut setan itu belum sempat menjamah tempat ini. Kemana kira-kira mereka sekarang berada? Tentu semuanya mengungsi ke arah barat. Beberapa saat lamanya Kameswara mondar-mandir ke segenap ruangan dari bangunan-bangunan yang telah ditinggalkan oleh segenap penghuninya. Mata Kameswara membasah dan memerah, manakala kenangan atas masa-masa sebelum dia meninggalkan perguruan itu teringat kembali.
Betapa banyak kenangan yang aku lakukan di tempat ini. Aku merasa bersalah karena meninggalkannya. Ayah Ki Ageng Pesanggaran telah tiada. Paman Panumping, Paman Nyi Rumpung juga telah tiada. Entah siapa lagi yang lain telah tewas. Aku telah melakukan kesalahan karena meninggalkan tempat ini. Kameswara semakin merasakan kesedihan yang sangat menyesakkan dadanya. Setiap apa yang dilihatnya menggiringnya untuk mengenang masa silamnya. Panji Parasu seperti bisa merasakan kesedihan Kameswara, meskipun hatinya sendiri teriris lebih parah oleh kematian anak dan istrinya. Kameswara, apa yang kau sedihkan? Aku teringat banyak hal. Aku teringat ayahku atau guruku, Ki Ageng Pesanggaran yang telah tidak ada lagi. Rasanya baru beberapa hari yang lalu, Ki Ageng masih hidup. Aku teringat pula kepada seorang paman guruku yang sangat baik hatinya, Paman Haryo Panumping, juga Paman Nyi Rumpung. Mereka semua telah tiada. Seperti mimpi, sulit dipercaya bahwa mereka semuanya sudah pergi untuk selamanya. Aku bisa merasakan kesedihan yang kau rasakan ini. Sangat aku rasakan pula ketika anak dan istriku telah tidak ada. Kau masih harus mengucap syukur. Nampaknya perguruanmu tidak mengalami bencana yang diakibatkan oleh kabut setan itu. Iya, akan tetapi mereka semua harus mengungsi. Itu yang membuatku sedih. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyusul mereka. Sebaiknya, marilah sekarang kita menuju perguruan Palwasambu. Palwasambu tidak jauh dari tempat ini. Jika kita menempuh perjalanan dengan berkuda, kita hanya membutuhkan waktu sepenginang. Tetapi karena kita harus berjalan kaki, kita membutuhkan waktu hingga setelah petang. Baiklah, ayo. Dengan membulatkan hati dan perasaannya, Kameswara melangkah menuju ke regol perguruan. Dalam bayangan sore, Kameswara memperhatikan pendopo perguruannya dengan hati yang tidak karuan. Serasa berat sekali untuk meninggalkannya. Diiringi oleh Panji Parasu yang menemaninya dengan setia, Kameswara melanjutkan perjalanan menuju Palwasambu. Ketika petang telah cukup lama terlampaui, akhirnya Kameswara mulai memasuki gerbang Palwasambu. Hati Kameswara bagaikan semakin teriris manakala menemukan keadaan perguruan Palwasambu yang tidak ada bedanya dengan Pesanggaran. Sepi sekali. Tidak ada orang yang masih tertinggal di tempat ini. Semuanya telah pergi mengungsi. Kemana mereka mengungsi? Itulah yang menjadi tanda tanya di dalam hatiku sekarang. Tentu semakin menjauhi arah Semenanjung Sembulungan yang menjadi pusat bencana. Kau benar. Kau tidak ingin memeriksa? Ayo. Dan apa yang ditemui di Palwasambu tidak ada bedanya dengan Pesanggaran. Nampak beberapa rumah yang rusak berantakan akibat ulah bocah Pradata dan Tranggana. Namun Kameswara menjadi sedikit lega karena dia tidak menemukan tulang belulang tengkorak yang menandakan perguruan Palwasambu itu tidak tersentuh kehadiran kabut setan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita menunggu datangnya pagi di sini. Waktu terus bergerak, setapak demi setapak, malam bergerak ke pusatnya. Di langit bintang-bintang bertaburan. Di malam itu, di suatu tempat yang terletak di lereng Gunung Raung sisi barat, di lereng perbukitan yang disebut Merawan atau Kumitir, adalah sebuah perapian yang ditunggui oleh dua orang, sedang seorang lagi sedang tertidur. Mereka adalah Mahisa Branjangan, Kensiwi Nareswari, dan Rahastri Kandi yang menempuh perjalanan pulang dari Kediri menuju Palwasambu. Kakang, bisakah Kakang Mahisa Branjangan membayangkan apakah sebenarnya yang telah terjadi? Semua orang yang kita jumpai hanya bercerita tentang bencana. Bencana, tapi apakah wujud dari bencana itu, Kang? Ya, entahlah Kensiwi. Aku tidak tahu. Aku mencoba membayangkan. Tetapi aku tidak berhasil. Apakah Boja Pradata dan Tranggana itu yang melakukannya? Ya, mungkin. Mungkin Ki Boja Pradata dan Tranggana yang membuat huru-hara. Sebagai pelampiasan dendamnya. Ketika ia merasa merebut kembali perguruan yang pernah terlepas dari tangannya, ia merasa harus mengubar amarah. Akan tetapi sejauh manakah perbuatannya hingga membuat orang menjadi sedemikian ketakutan? Kita tunggu saja kehadiran Paman Kuda Semekar yang sedang mencari berita.
Tengah malam ini, sebagaimana dijanjikan, Paman Kuda Semekar akan bersatu kembali dengan kita. Maisa Branjangan melemparkan ranting-ranting kering ke dalam kobaran api. Api yang surut itu kemudian menyala lagi. Pandangan Ken Siwi Nareswari tertuju pada lidah api yang menjilat-jilat. Sedangkan Maisa Branjangan menghela napas panjang ketika melirik kepada anak gadisnya yang tergolek tidur keletihan. Ada rasa iba menyusup dalam hatinya manakala mengingat nasib buruk dan mengerikan yang dialami oleh Rahastri Kandi. Sebagai seorang ayah, terlampau sulit bagi Maisa Branjangan untuk menerima dengan ikhlas nasib buruk anaknya. Mahisa Branjangan mendongakkan kepala ketika dari kejauhan terdengar suara kuda berderap. Nampaknya Paman Kuda Semekar. Ternyata benar dugaan Maisa Branjangan, yang datang adalah kuda Sumekar. Serentak Maisa Branjangan dan Ken Siwi Nareswari berdiri menyongsong, dan Rahastri Kandi terbangun karenanya. Bagaimana, Paman? Paman sudah mendapat keterangan apa yang telah terjadi? Ya, aku sudah mendapatkan keterangan. Akan tetapi, keterangan yang masih kabur. Ya, nampaknya istrimu telah meninggalkan tempat persembunyian, Maisa Branjangan. Kemana? Kemana perginya? Bagaimana dengan ibu? Apa yang terjadi pada ibu? Sebuah malapetaka telah terjadi. Orang-orang yang aku mintai keterangan hanya menyebut ada sebuah malapetaka. Tetapi tidak seorang pun yang bisa menyebut dengan jelas tentang malapetaka itu. Malapetaka yang bagaimana atau apakah wujud malapetaka itu? Serba tidak jelas. Akan tetapi akibatnya semua orang mengungsi. Ya, bahkan nampaknya hal itu juga menimpa perguruan Pesanggaran dan juga Palwasambu. Orang-orang yang semula dengan terpaksa menerima kehadiran Boja Pradata dan Tranggana, semua mengungsi. Dan bagaimana dengan ibu? Ibumu juga pergi mengungsi. Menarik sekali. Bagaimana Kakang Maisa Branjangan? Ya, aku harus mencari Kakang Bo Ayumo. Ia tidak boleh berada dalam keadaan yang tidak terlindungi. Aku harus segera mencarinya. Bagaimana Paman Kuda Semekar? Bagaimana menurut Paman? Kemanakah kira-kira aku harus pergi? Apakah kita pergi ke tempat Paman menitipkan istriku itu? Tempat itu telah kosong, Branjangan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Paman, semua orang telah pergi mengungsi. Paman, Ken Ratus bukan orang yang bodoh. Jika ia pergi, ia pasti akan meninggalkan sebuah petunjuk kepadaku untuk melacak kemana kira-kira arahnya. Begini saja, kita ke tempat itu, kemudian kita tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Pesanggaran untuk melihat apa yang terjadi di sana. Kemudian kita lanjutkan mencari Kang Bo Ayu Ken Ratus. Keresahan kemudian menyergap semua orang yang mengelilingi perapian itu. Maisa Branjangan menjadi gelisah memikirkan istrinya yang sekarang entah berada di mana. Sedang orang-orang yang berasal dari ujung timur Pulau Jawa banyak yang mengungsi, menumbuhkan pertanyaan tentang apa yang telah terjadi. Bahkan bukan sekedar menumbuhkan pertanyaan, akan tetapi juga melahirkan kegelisahan. Secepat waktu berlalu, maka pagi pun datang. Berhenti! Kita bisa mencari keterangan. Tapi kenapa kita harus berhenti? Kau lihat, di sana ada sekelompok orang berjalan. Oh, iya. Mari kita ke sana. Kita mencari keterangan pada mereka. Mahisa Branjangan memimpin berkuda di paling depan, diikuti oleh Ken Siwi Nareswari dan Rahastri Kandi. Sedangkan di paling belakang adalah kuda Sumekar. Semakin dekat Maisa Branjangan dengan rombongan berjalan kaki yang ternyata terdiri dari 4 orang, Maisa Branjangan terkejut ketika semakin dekat dia melihat 2 orang di antara mereka terluka dengan pakaian bersimbah darah.
Demikian kuda Maisa berancangan datang mendekat. Rombongan itu menatap dengan pandangan curiga dan tidak senang. Apakah yang kalian inginkan dari kami? Kami tidak punya apa-apa lagi. Kalian salah besar jika bermaksud merampok kami. Kami tidak punya apa-apa. Oh, tunggu. Jangan salah paham. Kami ini bukan perampok dan tidak bermaksud merampok. Jangan salah paham Kisanak semuanya. Apa yang telah terjadi pada kalian semuanya? Kenapa kedua di antara kalian terluka? Apa yang terjadi? Dan mengapa kalian mengira kami adalah perampok? Kau membawa pedang? Aku membawa pedang. Ya, aku memang membawa pedang. Dan karena itu kalian mengira kami perampok. Apakah kalian baru saja dirampok di sana? Iya, kami dirampok. Perampok-perampok itu benar-benar tidak memiliki perasaan. Kami semua orang sengsara. Kami mengungsi dan harus meninggalkan kampung halaman. Kami dirampok habis-habisan. Keterlaluan sekali mereka itu. Kami sekarang tidak mempunyai apa-apa. Di mana para perampok itu? Di sana, di tepi hutan pinus. Di tepi hutan pinus. Berapa jumlah mereka? Ada beberapa orang. Kami tidak bisa menyebutkan dengan tepat. Tetapi banyak sekali. Kisanak, bisakah Kisanak bercerita kepada kami? Bencana apakah sebenarnya yang telah terjadi, yang menyebabkan Kisanak harus pergi mengungsi? Apakah kau belum mengetahuinya? Oh, belum. Kami semua baru saja menempuh perjalanan jauh dari sekitar kota Raja Kediri. Bermaksud kembali ke Palwasambu atau Pesanggaran. Namun tampaknya telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana? Apa yang telah terjadi? Siapakah yang melakukannya? Yang berbuat bukan manusia, Tuan. Bukan manusia? Iya, yang berbuat bukan manusia. Apa maksudnya? Apakah telah terjadi gempa bumi atau gunung meletus? Bukan gempa bumi, juga bukan gunung. Tetapi jika kami harus menyebut apakah yang telah terjadi sumber bencana, kami tidak tahu. Banyak sekali tulang belulang berserakan, bersih dari daging-dagingnya. Konon kabarnya, ada satu desa yang tumpas habis penduduknya. Tiada yang bersisa. Yang tinggal hanya tulang belulang. Sangat bersih, tandas dari daging. Itulah yang terjadi, Tuan. Yang membuat kami ketakutan dan kemudian mengungsi. Bahkan, kami telah singgah ke perguruan Pesanggaran. Apa maksudmu singgah ke Pesanggaran? Selama ini, kami mengetahui bahwa perguruan Pesanggaran adalah sebuah perguruan yang membantu orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Tetapi siapa yang mengira? Kami menemukan perguruan Pesanggaran itu juga kosong. Semua penghuninya mengungsi, entah kemana. Aneh juga bahwa mereka harus mengungsi. Kata-kata pengungsi itu telah menyodok dada Maisa Beranjangan, yang kemudian berubah rona wajahnya. Tetapi Maisa Beranjangan merasa tidak ada gunanya bercerita pada para pengungsi itu. Hal yang sama terlihat pada wajah Ken Siwi Nareswari. Wajah gadis itu merasa menjadi tebal. Namun demikian, Ken Siwi Nareswari juga merasa tidak ada gunanya menerangkan kepada para pengungsi itu atas apa yang telah terjadi pada perguruan Pesanggaran. Kisanak semua, Kisanak telah bercerita tentang kematian-kematian yang mengerikan. Kisanak menyebut sebuah desa tumpas habis isinya dan yang tertinggal hanya tulang belulang yang berserakan. Nah, sekarang aku akan bertanya, adakah di antara Kisanak yang mengetahui peristiwa itu langsung dengan mata dan kepala sendiri? Ada? Siapa? Aku. Apa yang kau lihat? Ya, aku memang tidak melihat tulang belulang yang berserakan di sebuah desa yang disebut tumpas itu. Akan tetapi kalau kematian itu di jalan-jalan, aku telah melihatnya langsung dengan mata dan kepalaku sendiri. Tulang belulang manusia, tulang belulang binatang, bahkan tulang belulang harimau. Tulang belulang binatang? Iya. Kau tidak berbohong? Untuk apa aku berbohong? Kau berani bersumpah? Maaf Kisanak. Apakah hak Kisanak untuk menyumpah kami? Menyumpah? Kisanak tidak mempunyai hak. Akan tetapi kalau Kisanak tidak percaya apa yang aku katakan adalah benar, aku akan bersumpah. Tidak usah.
Kau tidak perlu bersumpah. Kami percaya dengan ceritamu. Sekarang ceritakan apa yang kalian ketahui tentang pesanggaran. Bukankah kalian singgah di perguruan itu? Tidak ada seorang pun di sana. Sepi. Perguruan itu sebagaimana perkampungan yang kami lalui. Sepi bagaikan kuburan. Kami kemudian pergi. Dan apakah kau singgah pula di Palwasambu? Iya. Kami singgah pula di Palwasambu. Apa yang kau ketahui? Sama. Perguruan itu juga sepi, ditinggalkan oleh penghuninya. Baiklah Kisanak. Terima kasih sekali dengan keterangan yang Kisanak berikan kepada kami semuanya. Sekarang, silakan Kisanak melanjutkan perjalanan. Kami juga akan meneruskan langkah kami kembali ke Palwasambu. Oh ya, terimalah ini. Aku memiliki sedikit uang. Mungkin bisa kalian pergunakan di perjalanan untuk membeli makanan. Terimalah. Terima kasih. Terima kasih. Oh, sebuah cerita yang menarik. Tapi rasanya sulit aku mempercayainya. Sulit menerima apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Kau tidak percaya, kan, Siwi? Iya, aku tidak percaya. Ya, aku memang belum bisa mempercayainya. Akan tetapi, itu tidak berarti tidak mempercayainya. Bahwa di bumi Belambangan telah terjadi sebuah bencana, itu jelas. Boleh jadi segerombolan orang liar melakukannya. Boleh jadi pula sebagaimana yang dikatakan oleh para pengungsi itu, bahwa bukan manusia yang melakukannya. Kakang mempercayainya? Ya, cobalah kau pikir. Perguruan pesanggaran telah jatuh di tangan Ki Boja Pradata dan Tranggana. Dengan kesaktiannya, Ki Boja Pradata bisa memaksa orang-orang di perguruan untuk tetap tinggal. Akan tetapi apa yang terjadi? Semua orang mengungsi. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak karena hal yang luar biasa. Bagaimana Paman Kuda Semengkar? Aku sependapat. Memang ada yang aneh dan menarik. Pengungsi tadi mengatakan bukan hanya manusia yang menjadi korban, akan tetapi juga binatang seperti harimau. Nah, nampaknya pembuat onar itu tidak pandang bulu dalam bertindak. Lalu apa? Makhluk apa yang bisa berbuat seperti itu? Manusia? Manusia menumpas orang sekampung? Mungkin. Tetapi menguliti dagingnya hingga habis, tidak bersisa. Dan andai kata yang melakukan binatang, binatang apa yang mempunyai kesanggupan melakukannya? Sudahlah. Tidak ada gunanya kita berdebat. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita lewat hutan pinus itu. Untuk apa kita lewat sana? Tempat itu melingkar agak jauh, kan, Siwi? Aku ingin menghajar para perampok yang tidak tahu diri itu. Kasihan para pengungsi itu. Mereka sudah kesusahan, masih dirampok pula. Ayo Rahastri Kandi, kita berdua cepat. Ya. Kameswara, apakah kau tetap akan termangu di tempat ini? Aku bingung, Panji Parasu. Bingung bagaimana? Ketika terlampau banyak hal yang aku pikirkan, aku justru tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, nampaknya ada sesuatu yang mungkin bisa kita kerjakan. Apa? Aku melihat ada asap. Hah? Kabut setan itu? Mana? Mana dia? Di mana kabut setan itu? Aku tidak menyebut kabut. Aku menyebut asap. Artinya, ada yang membuat perapian. Di mana? Ayo, kita lihat. Asap itu nampak dari sawah di belakang perguruan ini. Kameswara segera bergegas mengikuti langkah Panji Parasu menuju sawah yang terletak di belakang rumah induk perguruan Palwasambu. Akhirnya Kameswara memang melihat ada asap yang membubung tinggi di bawah angin. Oh, kau benar. Asap itu menunjukkan bahwa masih ada orang di sekitar tempat ini. Siapa tahu orang itu bisa memberikan penjelasan kepadamu. Bagaimana? Benar katamu. Ayo kita ke sana. Ayo.
matahari memanjat semakin tinggi, Kameswara yang telah berada di tengah-tengah bulak menoleh ke belakang. Kameswara kemudian menebarkan pandangannya ke segala penjuru untuk mengetahui apakah sesiang itu kabut setan yang keluar dari bongkahan logam yang jatuh dari langit itu sampai di tempat itu pula. Kameswara, apa yang kau pikirkan? Kabut itu, apakah ia akan sampai di tempat ini pula? Bagaimana menurutmu? Aku hanya berharap semoga tidak. Akan tetapi, aku pernah melihat kabut itu mampu bergerak lebih cepat dari harimau yang berlari kencang atau kuda yang berlari kencang. Nampaknya daerah ini juga bisa dicapai oleh kabut setan itu. Tetapi aku tahu, kabut itu tidak berarti apa-apa bagimu. Jika ia muncul, kau tentu mampu memusnahkan dengan kerismu itu. Ayo. Kemana orang itu? Yang ada hanya perapiannya. Tetapi orangnya tidak ada. Ia sedang bersembunyi. Ia bersembunyi demikian melihat kita. Di mana dia? Aku sedang melacak. Kameswara nampak diam terpaku. Pemuda itu tengah mempertajam indera pendengarannya untuk melacak di mana orang yang membuat perapian itu berada. Beberapa saat Kameswara diam bagaikan patung. Kemudian terlihat dia menghela napas panjang. Bagaimana? Aku telah temukan orang itu. Ia bersembunyi di balik gerumbul di sana itu. Mengapa ia harus bersembunyi? Orang itu ketakutan. Sanak, jangan bersembunyi di balik dedaunan seperti itu. Kami tidak bermaksud buruk kepadamu. Ayo, keluarlah. Keluarlah, Kisanak. Tidak perlu takut. Aku tahu kau berada di balik gerumbul dedaunan itu. Ayo, keluarlah. Aku Kameswara ingin mengajakmu berbicara. Kameswara menunggu beberapa saat, tetapi orang yang bersembunyi tetap tidak mau keluar. Panji Parasuk kemudian melihat bahwa dedaunan yang menjadi perhatian Kameswara nampak bergetar tidak lumrah, menunjukkan bahwa ada orang yang bersembunyi di sana. Sebuah harapan untuk mendapatkan keterangan muncul dalam hati Kameswara ketika dia melihat perapian yang asapnya menjulang tinggi di seberang bulak. Kameswara dan Panji Parasuk segera bergegas mendekati tempat itu. Tetapi orang itu tetap bersembunyi di balik gerumbul semak dan perdu. Orang yang bersembunyi di balik dedaunan itu tidak mempunyai pilihan lain lagi. Orang itu segera keluar dengan menyibakkan dedaunan. Dan Kameswara terkejut melihat orang itu, karena dia mengenal orang itu dengan cukup baik. Paman? Paman Yuyu Rumpung? Paman, benarkah apa yang aku lihat ini? Ya, inilah keadaanku sekarang, Kameswara. Kameswara merasa sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Yang berada di depannya benar-benar adalah Yuyu Rumpung yang diberitakan telah mati oleh kuda Sumekar. Wajah Yuyu Rumpung nampak tergores oleh sebuah luka menyilang dan belum mengering. Dan lebih dari itu, hati Kameswara berdesir. Jantungnya serasa berhenti berdenyut melihat kaki kiri Yuyu Rumpung telah buntung. Kameswara segera tergopoh-gopoh mendekati pamannya, menuntun Yuyu Rumpung. Panji Parasuk segera bertindak pula membantu Yuyu Rumpung berjalan. Aku tidak apa-apa. Aku masih bisa berjalan. Aku telah terbiasa dengan tongkat ini. Tetapi, apa yang Paman alami? Yang Batara aku tahu Paman telah bertempur dengan bocah Pradata yang berakibat seperti ini. Benar, Paman? Benar, Kameswara. Itulah yang terjadi. Tetapi bagaimana kau bisa mengetahui keadaanku ini? Paman Kuda Sumekar telah bercerita kepadaku. Bahkan Paman Kuda Sumekar mengira Paman Yuyu Rumpung telah tiada. Siapakah yang berbuat, Paman? Siapa yang membuntungi kaki Paman ini? Bocah Pradata yang melakukan. Sakitnya bukan alang kepalang.
Akan tetapi sakit di hati ini menyaksikan kematian Kakang Haryo Panumping. Rasanya tidak akan bisa disembuhkan kalau belum bisa melihat bocah Bradata dan Tranggana itu mati. Paman, legakan hati Paman. Aku bercerita sebenarnya bahwa Ki Boja Pradata dan adiknya telah mati. Mati? Ya, mati. Kau telah membunuhnya, Kameswara? Bukan, Paman. Tetapi kabut. Kabut setan itulah yang melakukannya. Boja Pradata mati disergapnya. Demikian juga dengan Tranggana. Mereka tinggal tulang belulang. Nah, inilah buktinya. Kitab pusaka Palawa Riung Laut ini aku temukan di antara tulang belulangnya. Jadi, bocah Bradata itu sudah mati? Benar, Paman. Yuyu Rumpung kemudian tertawa lepas, bergelak-gelak. Kameswara melihat Yuyu Rumpung yang semula menahan beban perasaan berat yang tiada terkira, melepaskannya dalam tawa yang berderai. Tetapi ketajaman rasa Kameswara mampu melihat bahwa ada sesuatu yang tertahan pada suara tawa itu. Lega. Betapa lega hatiku sekarang. Sangat lega. Bocah Bradata telah binasa. Adik seperguruannya juga binasa. Binasa dengan cara yang paling hina. Kematian Kakang Haryo Panumping telah terbalas. Tenangkan hatimu, Kakang Haryo Panumping. Kematianmu telah terbalas. Rasakan, bocah Bradata. Kau rasakan sekarang kematian yang paling hina yang kau dapatkan. Kau telah menjadi santapan bagi kabut setan itu. Rasakan, Tranggana dan bocah Bradata. Itulah buah yang kau petik. Kameswara. Bagaimana, Paman? Kau lihat, perguruan Pesanggaran telah berantakan. Benar. Aku merasa sedih sekali ketika Kakang Haryo Panumping menceritakan kematian ayahmu, Ki Ageng Pesanggaran. Kau tidak merasa sedih, Kameswara? Tentu saja aku sangat sedih, Paman. Akulah yang paling kehilangan dengan kematian ayah Ki Ageng Pesanggaran. Ki Ageng Pesanggaran telah tiada. Perguruan Pesanggaran juga porak-poranda. Kakang Haryo Panumping juga telah tiada. Kameswara, janganlah kau bertanya apa yang telah diberikan ayahmu kepadamu. Juga bertanya apa yang telah diberikan oleh perguruan Pesanggaran kepadamu. Tetapi bertanyalah kepada dirimu, apa yang akan kau berikan kepada perguruanmu? Pertanyaan itu ternyata tidak diduga oleh Kameswara. Pemuda itu termangu. Yuyu Rumpung yang telah tua itu memandang Kameswara dengan tatapan sangat tajam. Dada Kameswara berdesir ketika Yuyu Rumpung melanjutkan perkataannya. Apa yang akan kau berikan kepada perguruanmu yang telah porak-poranda itu, Kameswara? Mengapa kau hanya diam, Kameswara? Ayo, coba jawablah. Apa yang akan kau berikan kepada perguruanmu? Aku tidak tahu apa yang Paman maksud. Kau tidak tahu apa yang kau maksud? Aku kecewa, Kameswara. Aku menjadi kecewa karena kau menanyakan hal itu. Kau harusnya tahu apa yang aku maksud. Sedari kau masih bayi, kau telah menghirup segarnya udara lereng pegunungan yang memucur dari barat ke timur. Dari Gunung Raung hingga Ijen. Ya, dari bayi kau telah menghisap saripati bumi Blambangan ini.
kau mendapatkan kasih sayang, didikan, dan dibesarkan oleh perguruan pesanggaran. Sekarang, ketika perguruan pesanggaran dalam keadaan porak-poranda, apa yang kau berbuat? Apa? Baiklah, Paman. Aku akan membantu membangunnya kembali. Bagus. Itulah yang mendekati benar. Kau harus membangunnya kembali, tetapi bukan membantu. Kau melaksanakan kewajiban untuk membangunnya kembali. Kakang Kanikara atau Kakang Pesanggaran tentu tidak salah memilih ketika dulu menunjukmu untuk memimpin perguruan ini. Di tanganmu, perguruan pesanggaran akan menjadi besar. Namanya akan menjadi harum. Ki Ageng di alam baka, Kakang Aryo Panumping di alam baka. Semuanya saat ini menangis, menyaksikan pesanggaran porak-poranda. Nah, Kameswara, mungkin tidak keliru jika aku mewakili mereka, mewakili Kakang Kanikara, mewakili Kakang Aryo Panumping untuk sekali lagi memintamu memimpin perguruan pesanggaran. Samburat warna pucat menjalar di wajah Kameswara. Dia tidak menduga paman gurunya Yuyu Rumpung yang dianggapnya telah tewas dan sekarang ditemukan dalam keadaan cacat akan mengulangi permintaan almarhum ayahnya yang telah tiada. Jantung pemuda itu serasa dirangsang untuk berpacu. Namun Kameswara berusaha mengenyahkan kesan yang muncul di wajahnya. Sedangkan Panji Parasu yang mendengarkan pembicaraan itu mulai membayangkan sebuah persoalan yang melatar belakangi pemuda yang sakti mandraguna itu. Bagaimana, Kameswara? Paman Yuyu Rumpung, pertanyaan Paman, atas apakah yang akan aku lakukan? Akan aku berikan kepada perguruan pesanggaran sebagai tanda baktiku. Aku tentu akan membangunnya kembali. Aku tengah berusaha untuk memadamkan malapetaka yang ditimbulkan oleh kabut yang berasal dari bongkahan logam yang jatuh dari langit itu. Kelak, aku akan mengumpulkan kembali semua murid, cantrik dan putut, semua bagian dari perguruan pesanggaran, agar perguruan itu berdiri kembali. Akan tetapi, bukan suatu keharusan bagiku untuk menjadi pimpinan perguruan. Aku masih terlampau muda untuk menjadi seorang pimpinan perguruan. Masih ada Paman Yuyu Rumpung, masih ada Paman Kuda Sumekar, yang aku lihat jauh lebih pantas untuk mengendalikan perguruan. Oh, apa artinya aku, Kameswara? Apa? Orang tua yang tidak mampu berbuat apa-apa ini, Kameswara. Lihatlah wujudku, lihatlah kakiku yang buntung ini. Dengan keadaan tubuhku yang cacat seperti ini, apakah yang bisa diperbuat oleh Yuyu Rumpung? Dalam keadaan masih utuh saja, ternyata aku tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi perguruan ketika Ki Boca dan saudara mudanya itu datang menjara. Kau sekarang bukan lagi Kameswara beberapa bulan yang lalu. Aku sudah mendengar cerita dari pamanmu, Aryo Panumping. Betapa kau mengalami loncatan, kanuragan luar biasa. Bahkan kau mampu mengalahkan Ki Sabalangit di Kamangayun. Nah, berbekal ilmu yang kau miliki, semangatmu yang berkobar, perguruan pesanggaran akan semakin mencuat namanya. Hitung dan pertimbangkanlah kembali, Kameswara. Hanya kau yang pantas menduduki kursi pimpinan pesanggaran. Kameswara termangu dan tidak bisa menjawab. Sesuatu yang terasa giris dirasa menggerayangi segenap pori-pori di kulitnya. Betapa terasa berat untuk mengelak, akan tetapi hatinya tetap berbicara bahwa dia tidak bisa menerima tugas yang sangat berat itu. Awas anak panah! Padang-padang teracu. Dengan liar para perampok itu mengepung Maesa Branjangan dan segenap rombongannya. Kensi Nareswari benar-benar muak dan merasa marah melihat kelakuan mereka. Dan pimpinan perampok itu yang hanya bermata satu, dengan tatapan mata menyeringai, berteriak serak.
Turun semua. Ayo turun semua dari kuda kalau merasa sayang terhadap nyawa. Ayo, turun semua, cepat. Mahesa Beranjangan memperhatikan para perampok itu dengan seksama. Mahesa Beranjangan melihat wajah-wajah yang kasar dan tidak punya rasa belas kasihan. Dan wajah-wajah itu begitu beringas dan lahap memandangi wajah Ken Siwi dan Rahastri Kandi yang cantik jelita. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dilakukan oleh para begal itu? Dan bagaimana sikap Mahesa Beranjangan dan Ken Siwi Nareswari atas diri mereka? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.